Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Kembali lagi bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus semuanya ini daripadamu hingga kami boleh terus menikmati setiap anugerah-Mu. Berkat sukacita, damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi namamu. Saat malam hari ini, kami mohon ampun selalu padamu. Tuhan ampuni segala salah dosa kami. Dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Saat malam hari ini kami bersahati Tuhan, memohon, meminta kepadamu Tuhan. Pimpin ibadah Zoom kami. Biar apa yang kami lakukan bukan rutinitas, tapi rindu kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami kerjakan bukan tentang kami, tapi tentang Engkau yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, dari setiap apa yang kami dengar, kami baca, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidupi dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami yang bergabung saat ini, baik yang bergabung melalui rekaman kami, Tuhan berkati kami semua, Tuhan. Kami percaya Kau persiapkan hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih heran lagi, Tuhan, demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali dalami kebenaran firman Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri, sama-sama kita belajar. Masih tentang memperhatikan dengan saksama bagaimana kita menjalani hidup. Maksudnya agar kita dapat hidup berpadanan dengan panggilan kita di dalam Kristus, dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai umat kepunyaan Allah. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa untuk memperjelas poin menjalani hidup dengan saksama, Paulus mendaftarkan 3 kontras atau 3 antitesis. Pertama, di ayat 15b. 15b katakan, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu kontras yang pertama. Yang kedua, ayat 17, yang akan kita bahas malam ini, jangan bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jangan sembarangan, jangan sembrono, tetapi terus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, ayat 18, jangan mabuk oleh anggur, tetapi penuh
dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi ada 3 kontras yang Paulus gunakan untuk menjelaskan apa itu hidup dengan saksama sebagai pengikut Kristus. Bagaimana menjalani hidup dengan saksama, Paulus jelaskan dalam 3 kontras ini. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Jangan bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh. Yang pertama sudah kita bahas Selasa lalu. Kita akan bahas yang kedua di ayat 17. Masih dari buku kita yang disusun oleh Peter O'Brien. Kita lihat ayat kita, ayat 17. Jangan bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Ini versi firman Allah yang hidup. Satu versi lagi, terjemahan sederhana Indonesia. Oleh sebab itu, jangan hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Jangan bodoh, jangan sembrono, jangan sembarangan. Kontras ini, jangan bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan, paralel, sejajar, serupa dengan yang sebelumnya. Ayat 15b, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu paralel, serupa, tapi tidak sama persis. Bukan sekadar pengulangan, tapi ada pengembangan dari 15b, di mana ayat 17 ini fokus pada atau menekankan pada kehendak Tuhan. The Lord's will, kehendak Tuhan. Bodoh, foolish. Dalam konteks Perjanjian Lama, bodoh menunjuk sikap sembrono, menunjuk juga kepada kurangnya pengetahuan, lacks understanding, dan sikap menganggap remeh, menolak, menyisihkan hikmat. Sekali lagi dalam konteks kitab Amsal, bodoh itu berarti sembrono atau sembarangan, kurang berpengertian, menolak hikmat. Ada 3 dalam konteks Perjanjian Lama, khususnya kitab Amsal. Kita lihat satu persatu ayat-ayat acuannya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Cepat marah itu mewakili hidup sembarangan, hidup sembrono. Membesarkan kebodohan. Bodoh itu menunjuk kepada sikap sembarangan dalam jalani hidup, sikap sembrono
dalam memutuskan hal-hal yang perlu diputuskan. Kemudian kedua, sungguh tidak berakal budi orang yang bersedia menjadi penanggung jawab utang kawannya. Ini menunjuk kepada orang yang dalam memutuskan sesuatu itu enggak memiliki banyak pertimbangan. Sehingga dikatakan oleh ayat ini, bodoh. Utang orang lain kok ditanggung. Nggak banyak belajar, nggak banyak minta masukan, nasihat, sehingga melakukan hal-hal yang bodoh. Dalam hal ini, siapa yang berhutang, dia yang nanggung. Temannya yang berhutang, orang lain yang berhutang, dia yang nanggung. Bukan utang dia, tapi dia bersedia nanggung. Itulah dikatakan orang yang kurang berpengertian. Ketiga, berapa lama lagi, hai orang tak berpengalaman, kamu cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar mencemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan, menolak pengetahuan, menolak hikmat. Kemarin minggu kita sama-sama belajar, pentingnya kita terima segala bentuk hikmat, kecuali filsafat, ilmu, hikmat yang memang secara gamblang, eksplisit, Alkitab tolak. Selain itu, mari kita terima jadi bahan pertimbangan. Tadi kemarin nasihat dari medis, nasihat dari tokoh politik, tokoh hukum, tokoh ekonomi, tokoh sosial, ahli psikologi. Kita bisa terima untuk jadi bahan pertimbangan. Kita nggak benci kepada pengetahuan. Kita belajar minggu lalu, semua itu kita terima, dan kita manfaatkan untuk kepentingan Kristus. Kristus di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Sikap sembrono, kurangnya pengetahuan, dan penolakan terhadap hikmat itu dikontraskan dengan sikap hati mau berusaha ngerti kehendak Tuhan. Jadi tentu yang utama tuh bukan belajar dari banyak sumber, itu penting, tetapi tentu yang terpenting hubungan kita dengan Kristus itu sendiri, itu yang terpenting. Sekali lagi, sikap sembrono, sembarangan, kurangnya pengetahuan, dan penolakan terhadap hikmat itu dikontraskan dengan perjuangan kita, usaha kita, mengerti kehendak Tuhan. Kemudian kita lihat, terkait dengan kehendak Tuhan, yang Paulus tulis di ayat ini, beberapa hal perlu kita perhatikan. Tentang kehendak Tuhan di ayat ini, beberapa hal perlu kita perhatikan. Pertama, nasihat, perintah, berusahalah ngerti kehendak Tuhan,
itu perlu kita seimbangkan dengan kenyataan, dengan kebenaran bahwa Allah lebih dulu menyingkapkan kehendaknya. Jadi kehendak Allah yang tersembunyi itu disingkapkan sehingga kita bisa berusaha pelajari. Ilustrasi yang sering saya pakai di grup WA Panitia Natal, seksi acara share sebuah rahasia mereka tentang Secret Santa. Share di grup Panitia Natal. Disingkapkan oleh seksi acara, tetapi untuk kita bisa mengerti, memahami, kita perlu berusaha. Kembali di poin ini, kita diingatkan tentang inisiatif Allah. Inisiatif Allah. Allah menyatakan anugerahnya dengan menyingkapkan kehendaknya, kita responi dengan berjuang, berusaha, ngerti kehendaknya. Efesus 1 ayat 9, sebab ia telah menyatakan, menyingkapkan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi sekali lagi diawali oleh inisiatif Allah, karena kasihnya yang begitu besar akan kita manusia, disingkapkanlah kehendaknya, kehendak Allah untuk kita pelajari, untuk kita dalami. Allah sang pencipta kita seperti sedang memberikan buku petunjuk bagaimana manusia itu jalani hidup. Kita diberi petunjuk, kita diberikan buku petunjuk, tetapi kita perlu pelajari buku tersebut sehingga kita bisa mengikuti arahan, manual yang Allah singkapkan, Allah nyatakan. Konsep ini, konsep Allah yang berinisiatif, kita berusaha sebagai respons, itu sama dengan apa yang Paulus jelaskan di surat Filipi. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ini konsepnya sama. Saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Saat perintah mengerjakan keselamatan dipisahkan dari anugerah keselamatan, dari inisiatif Allah, selamatkan kita, maka kita dapat menyimpulkan secara salah. Kita akan berpikir bahwa keselamatan itu hasil kerja kita. Padahal kan enggak. Demikian pula saat kita bahas tentang kehendak Allah. Saat kita bisa ngerti kehendak Allah dan jalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu bukan karena kita. It's never about us. Tidak pernah tentang kita. Always, selalu dan selalu. Tentang Allah yang berinisiatif di dalam Kristus, kita responi. Puji Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya.
Sekali lagi, inisiatif Allah. Diawali oleh inisiatif Allah. Anugerahnya nyata bagi kita. Saya mau perjelas ayat ini dengan versi The Message-nya. Ini bahasa Inggrisnya. Saya coba terjemahkan. Ketika aku bersama kalian, kamu antusias dalam ketaatan. Sekarang aku pergi. Pertahankan. Bahkan gandakan usaha kalian. Energiklah. Be energetic. Bertenagalah, bersemangatlah dalam hidup keselamatanmu. Hormat dan peka di hadapan Allah. Kalau kita ngerti ayat ini, kita jadi maklum ketika mendengar penjelasan bahwa di dalam penjara sekalipun Paulus itu bisa bersukacita, bisa energik karena keselamatan nggak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang Paulus hadapi. Energiknya Paulus, betapa bersukacitanya Paulus dalam penjara, itu bukan karena dia, tetapi karena pekerjaan Allah. Energi tersebut adalah energi Allah. Sebuah tenaga di kedalaman hidupmu. Allah sendiri berkemauan dan bekerja pada apa yang sangat menyukakan hatinya. Energi Paulus, energiknya Paulus, betapa bersukanya Paulus bahkan di dalam penjara. Kita bisa search gambaran deskripsi penjara zaman Paulus. Bukan seperti sekarang yang berbentuk bangunan. Saat itu diyakini seperti gua, ada pula yang seperti kubur. Mungkin dia bisa berhari-hari tanpa cahaya. Karena di bawah tanah hanya ada lubang sedikit. Lubang yang muat untuk satu orang masuk. Tetapi Paulus bisa menjalani hidup dengan energik. Bukan karena Paulus, tetapi karena energi Allah di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya kita bisa mengerti bagian ini. Tugas kita bukan berusaha menampilkan sukacita, bukan. Tugas kita jaga hubungan dengan sumber energi. Kita akan exhausted, kita akan lelah saat kita berusaha hidup energik, tetapi nggak connect, nggak terkoneksi, nggak terhubung dengan sumber energi. Kita akan hidup terus dalam kepalsuan, kemunafikan, saat berusaha energik, beribadah, melayani seperti energik, tapi kita nggak punya hubungan dengan sumber energi. Ini yang kita bisa dapat pelajari. Konsep keselamatan yang Paulus share, baik saat bicara tentang mengerjakan keselamatan, juga tentang berusaha mengerti kehendak Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya melengkapi kita di malam hari ini. Kita masuk poin kedua, kita malam hari ini hanya bahas ayat 17 dan pendahuluan ayat 18 sampai 21.
Sebelum masuk kedua, ada satu lagi. Ada kata determinasi di buku kita ini. Saya coba jelaskan determinasi. Di dalam bahasa kita, seperti yang sudah saya tampilkan tadi, determinasi itu kemauan, tekad. Dapat kita elaborasi. Determinasi itu tekad kuat yang merupakan hasil dari pertimbangan matang. Itu kerjanya Roh Kudus. Saat kita dalami firman, saat kita terima banyak nasihat, kesaksian, dan saat kita melalui pengalaman hidup ini, Tuhan proses kita. Maka akan sampai di titik di mana Roh Kudus berikan determinasi di hati kita. Determinasi ilahi. Kita bisa Roh Kudus berikan kalimat benar-benar nggak ada hidup yang layak dijalani selain hidup yang berpusat pada Kristus. Kembali tentang Paulus tadi. Saat Paulus bisa benar-benar paham bahwa hidup yang dijalani, yang layak dijalani adalah hidup buat Kristus, itu yang membuat dia tidak memusingkan harta benda, kenyamanan, dan hal-hal lain di luar Kristus dan salibnya. Tentu untuk sampai ke tahap itu perjuangan yang teramat berat bagi kita. Bahkan saya cukup yakin hanya segelintir orang bisa mencapai pengalaman rohani seperti Paulus. Determinasi ilahi yang Paulus bisa miliki itu hanya akan dimiliki di sepanjang sejarah gereja hanya oleh beberapa orang saja. Tekad yang begitu kuat itu. Tapi kiranya kita, berapa persennya determinasi Paulus itu bisa kita nikmati. Lewat tadi pembelajaran, nasihat, pengalaman, kesaksian, dan proses ilahi. Di hati ini bisa Roh Kudus berikan. Buat apa semua yang ada di dunia ini? Yang penting Kristus dipermuliakan. Kalau udah sampai ke tahap itu, benar-benar yakin di hati kita, maka khawatir itu bisa kita usir. Penderitaan itu tidak menghilangkan sukacita kita. Itu bukan hal mudah tentu. Manusia nggak mungkin bisa. Pekerjaan Roh Kudus. Kembali diingatkan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang berikan determinasi di hati kita. Emang ada ya jalan hidup yang sehebat ini? Nggak ada. Gitu Roh Kudus berikan di hati. Nggak ada. Hidup untuk Kristus itulah yang paling luar biasa. Itu yang sama-sama kita bisa belajar di bagian pertama ini. Kita masuk ke bagian kedua tentang konten atau muatan yang kita berusaha untuk ngerti. Apa muatannya? Muatannya adalah kehendak Allah. Itu yang berusaha kita ngerti. Nah, bicara tentang divine will, kehendak ilahi, kita diingatkan, kehendak ilahi itu dibandingkan dengan kehendak kita manusia itu seperti
langit dan bumi, sejauh timur ke barat, utara ke selatan. Terlalu bertolak belakang antara kehendak ilahi dengan kehendak daging. Kembali ingatkan kepada kita, nggak mungkin kita bisa ngerti kehendak Allah sebatas dengan pemikiran atau IQ atau intelijensi kita. Nggak bisa, nggak mungkin. Dengan intelektual kita semata, kita nggak mungkin. Dengan pengetahuan kognitif kita nggak mungkin ngerti kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu benar-benar bertolak belakang dengan kehendak daging. Karena itu disadarkan kita, oh perlu aku pengertian ilahi. Perlu aku karya Roh Kudus untuk bisa memahami kehendak Allah. Kemudian, saat Alkitab bicara tentang pengertian, pemahaman, Alkitab itu sedang menunjuk kepada sebuah pengertian yang menghasilkan perilaku. Nah, ini kan ribetnya nih. Banyak kali kita tahu, tetapi mampet di pikiran kita. Gak bisa keluar jadi tindakan nyata. Memberkati sesama demi Kristus. Itu gak bisa keluar tuh. Kita tahu yang baik, tetapi mampet di otak kita. Di pikiran kita aja. Tetapi saat Alkitab bicara tentang pengertian, Alkitab bicara tentang sebuah pemahaman yang menghasilkan hidup yang memberkati. Inilah ribetnya. Nggak mungkin dengan usaha manusia. Mustahil dengan usaha kita. Jadi, memang kita butuh rasio. Kita butuh intelektual. Otak kita butuh ini. Tetapi itu saja nggak cukup. Perlu kita terus kembangkan ketergantungan kita pada karya Roh Kudus bagi pikiran kita, bagi rasio kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, beberapa hal penting saat membahas tentang kehendak Allah di Efesus 5 ayat 17 ini. Ketiga, frase yang Paulus gunakan di ayat ini adalah kehendak Tuhan. Lord's will, bukan kehendak Allah. Dan tentu penulis Alkitab, penafsir Alkitab yakin Paulus tulis ini bukan kebetulan semata. Ada maksud, ia memilih kata Lord's, bukan God's. Ia memilih kata Tuhan, bukan Allah. Dapat ditafsirkan di sini bahwa kata Tuhan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus bisa kita katakan sedang bicara tentang kehendak Sang Anak, Yesus Kristus. Di mana di paragraf sebelumnya di ayat 8 sampai 14 boleh sama-sama sembari kita lihat tentang kontras gelap dan terang. Paragraf itu tentang kontras antara gelap dan terang ayat 8 sampai 14 itu sebelumnya. Paragraf sebelumnya masuk ke paragraf kita mulai ayat 15 sampai 21. Keterkaitan yang menyambung adalah Lord atau Kristus.
Di paragraf sebelumnya, ayat 8 sampai 14, ada ayat yang menyimpulkan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi penafsir meyakini itulah alasan kenapa Paulus memilih kata kehendak Tuhan, bukan kehendak Allah. Karena Paulus sedang bicara tentang Kristus di 2 paragraf ini. Tentang khususnya dalam konteks menggabungkan 2 paragraf ini, ayat 8:14 dan 15:21, karya Kristus adalah mengubah manusia-manusia kegelapan menjadi orang-orang terang. Kita yang sudah menjadi anak-anak terang, kita punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mengenal kehendak sumber terang itu, Yesus Kristus. Dan kita yang sudah diberikan penyataan, penyingkapan, kita punya tanggung jawab untuk merespons dengan berusaha ngerti kehendak Tuhan. Kiranya hal-hal ini bisa memperlengkapi kekristenan kita dalam kita jalani kekristenan. Kita disadarkan di malam hari ini. Kehendak Tuhan itu nggak bisa kita hanya dapati di dalam usaha-usaha kita. Belajar firman, memang itu semua penting. Minta nasihat, dengar kesaksian, kemudian bagaimana hidup ini memproses kita. Itu semua penting. Tapi itu semua nggak ada arti jika ketergantungan pada Roh Kudus, keterbukaan pada karya Roh Kudus itu tidak menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Terakhir di ayat 17 sebelum masuk ke pendahuluan, ayat 18 sampai 21. Kehendak Tuhan kerap kali dimengerti sebagai tuntunan Kristus atas hidup kita, orang-orang yang sudah Ia tebus. Yang dalam konteks Efesus, particularly in Ephesians, secara unik di surat Efesus, dalam konteks Efesus, kehendak Tuhan itu menunjuk pada rancangan keselamatan Allah yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Rancangan ini akan melahirkan sebuah umat, suatu umat yang di hari akhir nanti kudus dan tak bercela. Sama-sama kita diproses. Sama-sama kita diproses. Kita yang diselamatkan, sama-sama kita diproses menjadi umat yang pada hari kedatangannya itu tanpa noda, tanpa celah, atau yang serupa dengan itu. Puji Tuhan. Sedikit pendahuluan ayat 18 sampai 21. Masuk ke kontras ketiga. Sekali lagi, kontras pertama adalah 15b. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jalani hidup dengan seksama itu jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kontras kedua, ayat 17, yang sudah kita bahas barusan. Jangan bodoh, tetapi
berusaha, berjuang, ngerti kehendak Tuhan. Ketiga, dibahas di 18 sampai 21. Sekali lagi yang ketiga, kontras ketiga dibahas di ayat 18 sampai 21. Jangan mabuk oleh anggur, tetapi, semua ada tetapi, karena Paulus kontraskan di situ ya. Jangan bebal, tapi arif, itu yang pertama. Jangan bodoh, tapi berjuang, ngerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, jangan mabuk oleh anggur, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah kontras-kontras yang kita bisa bandingkan. Kontras negatifnya ada 3 tadi. Jangan seperti orang bebal, jangan bodoh, jangan mabuk oleh anggur. Berarti ini serupa ini, paralel. Serupa nih 3 ini. Orang mabuk jadi orang bodoh. Orang yang sembrono jadi orang bodoh. Orang yang bebal nolak hikmat jadi orang bodoh. Saya tambahkan sedikit hasil perenungan pribadi. Kita hidup di zaman di mana informasi itu begitu banyak. Kita mau minta pendapat ahli apa, ahli apa, ahli apa, ahli medis, psikologi, ilmu jiwa, ahli politik, ahli hukum, ahli ekonomi, manajemen, ada semua di ketikan keyboard kita. Kita bisa semua, dapatkan semua. Tetapi kelemahan dari begitu banyaknya pengetahuan adalah kita lupa atau kita dicenderungkan untuk hanya sekadar tahu tetapi nggak melakukan perenungan. Itu yang membuat pada akhirnya kita tetap bodoh, tetap sembrono. Karena banyak tahu, tetapi nggak diproses di pikiran. Itu yang menjadi fenomena yang banyak diamati oleh penulis-penulis. Banyak kalau kita lihat search di Google tentang kemudahan memperoleh informasi itu justru menjadi jebakan yang membuat orang banyak tahu tetapi tetap bolot, tetap bodoh, tetap sembrono. Kenapa? Ya karena hanya sekadar tahu tetapi nggak mau memproses. Itu sedikit tambahan kiranya melengkapi kita. Kembali ke ayat 18-21, kontras yang ketiga dibandingkan oleh Paulus untuk menjelaskan hidup seksama itu adalah jangan mabuk oleh anggur tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Concern utama Paulus adalah supaya para pembacanya hidup oleh Roh Kudus continually, terus menerus. Itu termasuk inti dari pasal 4 sampai 6 surat Efesus. Jadi ayat-ayat 18 sampai 21 itu bisa kita katakan termasuk inti dari kesimpulan dari Efesus 4 sampai 6. Untuk menjelaskan kondisi dipenuhi oleh Roh Kudus, Paulus tuliskan 5 hal. Berkata-katalah satu sama lain. Saya coba
terjemahkan seperti yang buku ini tuliskan, berkata-katalah satu sama lain, kemudian bernyanyi kepada Tuhan, bagi Tuhan. Itu kedua. Tadi sekali lagi pertama, speaking to one another, berkata-katalah satu sama lain dengan mazmur, himne, dan lagu-lagu rohani. Kedua, bernyanyilah bagi Tuhan. Ketiga, buatlah musik dalam hatimu bagi Tuhan. Sekali lagi ketiga, making music. Buatlah musik di hatimu bagi Tuhan. Keempat, mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kelima, rendahkan diri satu sama lain di dalam takut akan Kristus. Nah, 5 hal ini yang menjadi kemudian dasar nanti suami, istri, orang tua, anak, majikan, dan budak yang kita nanti akan lihat seterusnya. Dan kembali diingatkan, sama seperti tadi kita bahas tentang kehendak Tuhan, itu merupakan respons kita terhadap inisiatif Allah, demikianlah kita merespon atau menaati 5 perintah ini. Bukan tentang usaha kita, tetapi karya Roh Kudus dalam hati pikiran kita. Jadi misal tentang bernyanyi, buat musik dalam hati, itu pekerjaan Roh Kudus. Bagi Tuhan. Kemampuan kita ini, kemampuan kita menaati 5 perintah ini, sangat bergantung pada kelimpahan yang Roh Kudus kerjakan dalam hati pikiran orang percaya. Sangat bergantung pada kelimpahan. Semua ini adalah hasil, result dari limpahnya karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kiranya ini menjadi pendahuluan untuk kita minggu depan masuk kepada poin demi poin mulai ayat 18 mulai bahas tentang jangan mabuk oleh anggur. Kiranya pembahasan kita malam hari ini melengkapi kita semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Suaranya belum. Iya, saat malam hari ini kita ada Agnes. Mungkin Nas mau bertanya atau menambahkan? Boleh. Malam Karin dan Bung Sam. Malam. Makasih untuk malam hari ini. Tampilan Bible study-nya, PPT-nya keren banget. Diperbaharui. Sangat membantu aku yang matanya mulai rabun. Hurufnya besar-besar. Jadi sangat enak dilihat. Jadi sangat menarik. Keren banget. Terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Jadi makin seru belajar Bible study-nya. Terus intinya sih kalau aku ya ternyata aku sangat bodoh. Bodoh, jadi butuh hikmat Tuhan lebih lagi. Karena lebih cepat berbicara daripada mendengar. Aduh, Jadi itu keren banget, Mas. ceroboh. Tadi diingatkan di awal-awal oleh Bung Semi kan tentang orang bebal, orang ceroboh, itu semuanya ada di aku. Terus malam ini diingatkan lagi tentang hikmat Allah dan bersyukur dapat banyak berkat dari Bible Study malam hari ini. Itu aja sih. Makasih ya Bung Sem dan Karin. Iya, makasih ya Agnes. Masih terus bergabung dengan pembelajaran kita malam hari ini biar kita terus sama-sama diberkati, sama-sama berproses bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan tutup pembelajaran kita malam hari ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas.
Oke, Karin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan, dan begitu mengasihi kami ya Bapa. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, firman-Mu boleh datang kembali kepada kami ya Tuhan, mengingatkan kami kembali ya Tuhan Yesus, bahwa kami adalah manusia-manusia yang kurang hikmat ya Tuhan. Kami butuh Engkau sebagai sumber hikmat kami ya Tuhan, dan kami butuh bergantung terus kepada Engkau ya Tuhan. Tanpa hikmat-Mu ya Tuhan, kami akan terus menjadi orang yang bebal ya Tuhan. Kami akan terus menjadi orang yang bodoh ya Bapa. Walaupun kami belajar banyak hal ya Tuhan, kami tidak berhenti belajar. Tapi tanpa Engkau ya Tuhan, tanpa melekat dengan Engkau ya Tuhan, maka semua itu menjadi sia-sia ya Bapa. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini tak henti-hentinya ya Tuhan, dan tak bosan-bosannya ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, karena segala sesuatunya adalah tentang Engkau dan bukan tentang kami ya Tuhan Yesus. Karena itu ya Bapa, terus kerjakan keselamatan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kami ya Bapa. Agar sungguh apa ya Tuhan, yang nampak dari diri kami ya Tuhan, bukan kami lagi ya Tuhan, tapi yang nampak dari kami ya Bapa adalah hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap perkataan ya Tuhan, perkataan-perkataan yang memberkati ya Tuhan Yesus, perkataan-perkataan yang menguatkan ya Tuhan Yesus. Sehingga sungguh ya Tuhan Yesus, orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, boleh menikmati ya Tuhan, betapa limpahnya ya Tuhan, hikmat-Mu di dalam kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa terus mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami butuh ya Tuhan, hal Roh Kudus, untuk terus memenuhi ya Bapa, dan tinggal di dalam hati kami ya Bapa. Sehingga kami sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, dan melakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk limpahnya hikmat-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang beliau kerjakan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap hikmat-Mu ya Tuhan yang boleh dibagikan kepada setiap kami ya Bapa. Terus pakai hamba-Mu ya Tuhan, Bung Semi menjadi saluran berkat ya Bapa, dimanapun ia berada ya Bapa. Baik melalui YouTube yang akan ditonton ya Bapak, baik melalui jemaat-jemaat yang ia layani ya Tuhan Yesus, sungguh urapan-Mu ya Tuhan menjadi nyata untuk sini Bapak. Semangat-Mu, hikmat-Mu, energi-Mu ya Tuhan terus menjadi miliknya ya Bapak, sehingga sukacita yang sejati ya Tuhan bukan datang dari hal-hal yang bersifat jasmani ya Tuhan, tapi sukacita sejati itu ya Tuhan berasal daripada Engkau ya Bapa. Sehingga apapun yang terjadi ya Tuhan, tetap ada ucapan syukur ya Bapa yang memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengan percaya berkat-Mu atas kami semua malam hari ini. Tuhan, juga berkat-Mu bagi setiap siapapun yang nanti akan menyaksikan tayangan YouTube ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, tetap taruh kerinduan dalam hati kami ya Tuhan, untuk bergabung dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di malam hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.